Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu di kelas Business Research Method. Dan malam ini kita masuk ke pertemuan ketujuh. Saya akan meneruskan materi kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas buku Burke untuk Social Science Qualitative Research, di mana minggu lalu kita telah membahas dari ideas, bagaimana kita melakukan literatur review, kemudian design, data collection. Malam ini kita akan masuk ke dalam topik analisis dan dissemination. Alright. Kemarin kita sudah masuk ke analisis dan dissemination ya. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari mengenai qualitative research methods. Baik. Sebentar. Untuk qualitative research methods, dari banyak variasi dari qualitative research methods yang digunakan baik di ilmu sosial dan human science, ada 5 yang pendekatan yang paling relevan saat ini. Yang pertama adalah case studies, kemudian ethnographic research, kemudian grounded theories, dan action research. Jadi untuk case studies ini sering merupakan suatu pendekatan yang common, yang biasa digunakan di dalam melakukan kegiatan qualitative research, ya. Dimana dalam case study ini kita mempelajari fenomena yang terjadi terhadap case tersebut. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai case studies itu spesifik kepada suatu perusahaan tertentu, misalkan Bukalapak. Mengapa orang tertarik bertransaksi di Bukalapak? Itu disebut dengan case studies. Tetapi dia bisa menjadi agnostik atau bersifat secara umum apabila penelitian yang kita lakukan itu dilakukan terhadap top 5 dari companies, misalkan Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Shopee, di mana 5 marketplace ini merupakan dominan di dalam market. Jadi kalau kita melakukan qualitative research terhadap 5 perusahaan ini, maka itu convert menjadi agnostic model. Jadi model yang bersifat umum dan bisa dipakai untuk industri marketplace secara keseluruhan. Jadi yang membedakan case study dan agnostic adalah case study hanya berlaku di perusahaan tertentu. Misalkan di Bukalapak saja, ya. Typically, the researcher studies a case or variety of case of real-world organization where information science and technology are being used and conclude about its impact. Jadi dia hanya mempelajari kepada organization tersebut saja, yang relevan dengan organisasi itu saja. So, misalkan impact of increasing level of multiculturalism on marketing practice, a case study of McDonald Indonesia. Jadi case studies itu spesifik kepada suatu entitas. Nah, sedangkan agnostik dia apabila kita
membahas kepada top 5 entity yang dominan di market, maka analisa yang kita buat secara qualitative research itu bisa berlaku secara umum. Kebanyakan jurnal-jurnal internasional itu dia melihat kepada yang sifatnya agnostik. Jadi dia lebih kepada yang sifatnya umum dan bisa mewakili kepada industri. Kenapa? Karena dia bisa digunakan oleh seluruh perusahaan di industri tersebut, analisa yang kita buat. Jadi bisa memberikan masukan bagi industri tertentu, tidak spesifik hanya kepada McDonald's saja. So that is on case studies. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ya. Yang kedua, metode qualitative research adalah ethnographics research. Jadi ethnographic research adalah salah satu cara untuk betul-betul memahami apa yang menjadi needs and wants dari customer. Ya. Etnografi adalah suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami manusia yang hidup berusaha untuk hidup di lingkungan mereka. Jadi how to understand people live in their life. Jadi kita berpikir untuk putting our foot into customer shoes. Bagaimana kita memasukkan kaki kita ke dalam sepatu dari pelanggan kita. Jadi bagaimana kita bisa merasakan ambience dari pelanggan kita. Misalkan ketika Anda ingin membuat produk development, kemudian siapa yang menjadi target market Anda? Oke, jadi ketika Anda melakukan menentukan siapa yang menjadi target Anda, kemudian Anda datang ke rumahnya. How that product suits them? Bagaimana produk itu bisa membantu mereka dalam kehidupan mereka? Misalkan Anda datang ke rumahnya, terus ternyata dia Anda punya produk pemotong rumput, dan Anda datang ke rumah mereka, Anda lihat ini rumahnya di belakangnya semak-semak gitu ya. Jadi you can feel the ambience, bahwasanya rumahnya pelakarangannya berantakan, terus semak-semaknya tumbuh secara liar, then you can see that they need mesin pemotong rumput yang guna membersihkan ilalang yang ada di halaman mereka. Atau ketika Anda membuat alat masak atau panci, misalkan panci untuk memasak, ketika Anda datang ke rumah mereka, Anda duduk, Anda lihat ambience-nya, dapur mereka pakai kuali besar yang udah berkarat segala macam, atau kualinya udah hitam berjelaga, and you can feel that they need suatu produk yang bisa make their life better. Jadi Anda bikin panci yang pakai pelapis enamel dan lain sebagainya, gitu ya. So di dalam ethnographics kita berusaha untuk to see people's behavior on their terms, ya. Bukan berdasarkan perspektif kita, tetapi dari perspektif dari mata mereka, ya. So jadi ethnographics kita misalkan juga ketika kita ingin mengetahui, memiliki research questions mengenai orang-orang, how the COVID patients survive, bagaimana para pasien COVID itu bertahan di rumah sakit. So the ethnographic yang dapat kita lakukan adalah kita berkunjung ke rumah sakit, masuk ke isolasi di rumah sakit
Wisma Atlet, Kemayoran, kita pakai APD, kita kunjungan ke ruangan, kita duduk dengan mereka, kita melihat mereka, see their behavior, ya, dan bertanya bagaimana, how do they survive during the COVID sickness, ya. So that is ethnographic research. Alright. So far so good. Any questions? Pak, berarti ini ethnographic research ini lebih kompleks dibanding observasi biasa ya Pak ya? Yes, bukan lebih kompleks, tetapi Lebih mendetail gitu ya Pak ya? kita mengobservasi kepada kondisi dari panel kita. Kita melihat secara images apa yang ada di sekeliling mereka. Bukan sekedar dari tanya jawab, tapi apa background, lokasi, terus ambience, suasana dari lingkungan mereka secara images yang kita lihat. Oh, Atau berarti ini yes, apa? mirip dengan kayak pendekatan psikologi gitu Pak, atau beda Pak? Pendekatan psikologi bukan. Jadi kita itu memahami suasana mereka, suasana kebatinan mereka. Jadi kita kan kalau misalkan bagaimana orang-orang yang di bawah garis kemiskinan survive, bagaimana orang-orang yang di bawah garis kemiskinan bertahan di dalam kondisi pandemi. Jadi Anda tidak mengundang mereka ke hotel atau tidak mengundang mereka ke kantor Anda, Jadi langsung. tapi Anda langsung ke wilayah kantong-kantong yang di bawah garis kemiskinan. Anda duduk di bawah jemuran di belakang rumah mereka, mereka duduk di bangku kayunya dia, kita duduk di bawah di bangku kayu, terus ada jemuran, ada anak main layang-layangan, terus ada anjing keliaran di samping, terus ada tukang apa, ada orang pemulung yang lewat. So you feel the ambience. Ini loh suasana ambience dari keluarga, household yang berada di bawah garis kemiskinan. Dari sana baru Anda memberikan open questions kepada mereka. So you feel the ambience, you can see why they give the open answer, on how they give the answer for your open-ended questions. So you can feel the ambience dari suasana lingkungan di bawah garis kemiskinan. Kapis? Contoh Pak. Oke. Pak, Boleh melanjutkan Pak? Oke. Ya, silakan Nurlia. Maksudnya jadi kita melibatkan opini kita gitu Pak untuk menyusun question research-nya atau gimana sih Pak? Jadi kita mencatat kepada suasana, mencatat kepada images yang ada di hadapan kita. Jadi ketika Anda melakukan interview, one-on-one interview dengan mereka, Anda mencatat ini suasana observasi yang Anda lihat dari lingkungan mereka seperti apa. Jadi Anda melihat ada pemulung yang parkir sampah kotor berantakan, jemuran Anda gambar. So picture tells 1,000 words. Jadi kita gambar yang kita lihat dari lingkungan itu tells 1,000 words terhadap suasana atau kondisi dari responden kita. Jadi bukan untuk dituangkan di hasil research-nya ya Pak ya? Itu sebagai salah satu attributes kepada siapa responden Anda. Oke, bagaimana lingkungannya dia. Jadi kita mengetahui kenapa dia berkata seperti itu berdasarkan lingkungan dia. Bagaimana dengan lingkungan yang seperti ini dia bisa memberikan jawaban sesuai yang Anda tanyakan. Jadi Anda bisa melihat relevansinya antara jawaban yang dia berikan dengan suasana yang ada di lingkungan dia. Atau ketika Anda menginterview seorang pasien COVID, Anda pakai APD. Bagaimana Bu perasaan Ibu? Anda lihat dia, aduh saya stres. Anda lihat situ infusnya lagi dipakai, obatnya lagi disuntik, terus banyak obat-obatan bergeletakan di dalam piring.
kemudian apa tinggal di dalam kotak, di dalam ruangan, terus terisolasi, tidak boleh keluar, ya. So itu memberikan gambaran kenapa dia bisa stres. Jadi dia bisa, suasana kebatinan seperti ini menimbulkan rasa stres kepada pasien. So that bagaimana images dari lingkungan sekitar memberikan gambaran kepada memberikan latar belakang dari responden Anda. Kapis? Baik. Terima kasih Pak Pronto. Alright. Bagaimana karakteristik dari ethnographic research? So, pertama adalah ethnographic research itu harus terlaksana di kondisi yang natural. Jadi tidak by design, tidak di setting lokasi yang So as it is. Lokasi di bawah garis kemiskinan, lokasi di dalam ruang perawatan isolasi, ya, atau lokasi di sekolah tempat guru mengajar. So that is the ethnographic interview itu terlaksana di kondisi natural settings. Kemudian it is done within the field site. Jadi kita sebagai interviewer harus berkunjung ke field. Bukan mereka datang ke kantor kita. So kita berkunjung ke site. Yang ketiga, provide holistic and systematic overview, ya. Melihat holistic overview. Tolong itu suara noise Bu Nurlia kali. Di mute dulu Bu Nur. Maaf Pak. Kemudian itu menggambarkan kondisi holistik karena kita melihat lingkungan sekitar, jemurannya, tempat sampah, ada pelihara bebek dan lain sebagainya. Boleh bungkusin nggak? Pak Budiman tolong di mute dulu Pak Budiman. Pak Budiman tolong di mute. Masih noise Pak Budiman. Oke, sebentar. Kemudian kita mendokumentasikan perspektif tersebut. Jadi kita kita take pictures, kita dokumen kondisi terhadap lingkungan sekitar yang menjadi ambience dari si responden kita. Suasana kebatinannya dia kita bisa melihat. Betapa anaknya banyak, kemudian jemuran numpuk, kemudian setrikaan numpuk. So we can feel the needs and wants dari si responden, ya, dalam kondisi yang mungkin ekstrim. Kemudian descriptive and interpretive, ya, kondisinya terdeskripsikan dengan baik. Kemudian interview itu diselenggarakan dengan general research questions, ya, bukan berdasarkan hipotesa, tidak, tapi kita berdasarkan research questions dan fokus kepada meaning of words dan images terhadap lingkungan sekitar, ya. So we would like to know what is their needs and wants. We want to know why they needs the products. What do they need the most? Sehingga banyak orang menggunakan ethnographic ini untuk creating atau develop new product development. Jadi banyak orang creating new product developments menggunakan pendekatan ethnographic. Jadi dia bisa feel the needs and wants dari respondennya mereka. Oh, kalau gitu dia butuh setrika yang bisa berdiri, ya, begitu ya, atau setrika uap, atau dia butuh jemuran yang lebih, karena lokasinya sempit, dia butuh jemuran yang lebih tinggi, sifatnya bisa dilipat-lipat dan lain sebagainya. So we start the product by
seeing the ethnographics condition of the customer. Untuk kalau kita segmen kita adalah keluarga kecil, rumah kecil gitu ya. So, how do your product suits them? Bagaimana apa yang di needs and wants mereka yang bisa sehingga Anda bisa create produk yang sesuai dengan needs and wants mereka. So, ethnographics merupakan salah satu research method yang sering digunakan untuk creating new product development. Berikutnya adalah pendekatan qualitative research-nya adalah grounded theory. So, saya rasa kita semua sudah paham mengenai grounded theories. So, bagaimana kita developing codes, kategori, dan teams berdasarkan induktif dan mendevelop teori setelah kita mendapatkan data collection. Ya. Grounded theory itu refer kepada systematic inductive methods, di mana kita bercita-cita untuk membangun teori, ya, yang bisa menjelaskan kepada fenomena tertentu, ya. So grounded theory sifatnya induktif dan berupaya untuk bisa menjelaskan terhadap suatu mengapa fenomena terjadi. Kemudian berikutnya adalah action research. Action research adalah suatu qualitative research methods yang sifatnya adalah collective self-reflective inquiry, ya, atau yang sifatnya dia self-collective, di mana dia dilakukan oleh participants dalam rangka untuk memperbaiki, to improve suatu kondisi. Pendekatannya adalah, misalkan yang pertama adalah dengan mengidentifikasi dulu research question, apa yang menjadi problems. Pendekatan ini bisa 3. Pertama, kita proaktif untuk mencari masalah. Jadi kira-kira ada masalah apa nih di perusahaan. Jadi atau ada masalah apa nih di lingkungan kita. Jadi kita proaktif. Atau yang kedua, bisa dia sifatnya menunggu. Ketika masalah timbul, baru kita mengeluarkan research questions terhadap why this problem happen, ya. Jadi bisa sifatnya proaktif mencari masalah, atau dia sifatnya menunggu ketika masalah itu timbul. Atau juga bisa memprediksi kira-kira akan ada masalah apa nih akan timbul ke depan. Jadi di dalam action research, di dalam identifying the research questions, kita bisa menggunakan 3 pendekatan tersebut. Yang kedua adalah kita gathering informations untuk menjawab research questions tersebut, ya. Kita bisa mendapatkan informasi menggunakan interview, ya, atau juga berdasarkan literatur review. Jadi kalau kita menggunakan NVivo, kita bisa import untuk journals atau penelitian atau berita. Kemudian kita bisa melakukan text survey untuk terkait masalah tersebut, kira-kira apa yang informasi apa yang kita bisa dapatkan, ya. Jadi kita gathering information to answer the questions. Kemudian yang ketiga, kita melakukan analisa dan interpretasi terhadap informasi yang kita terima. What is going on, ya? What works? Apa pendekatan yang bekerja? How do this problem itu mempengaruhi kepada lingkungan, mempengaruhi kepada people, ya. Jadi kita bisa melihat, ketika kita
melakukan analisa, kita bisa melihat apa sebetulnya yang paling mempengaruhi kepada perubahan perilaku tersebut. Atau saya ambil contoh misalkan, kita ada research questions. Mengapa orang berpindah switching behavior dari pengguna Android menjadi pengguna Apple? Itu ada identifying the research questions. Mengapa orang setelah pakai Android kemudian dia quit ganti ke iPhone? Ya. So ada research question di sana. Kemudian Anda mulai gali informasi. Misalkan Anda interview Pak Awaludin. Kenapa Pak Awal dari iPhone atau dari Android sekarang udah berubah ke iPhone? Ada beberapa orang yang Anda interview, ya, Anda deep dive interview kepada mereka one on one. Kemudian atau yang kedua Anda melakukan literatur review. Anda lihat tulisan di journals. Oke, apa yang mempengaruhi di sana? Kemudian Anda yang ketiga adalah menganalisa dan menginterpretasi terhadap informasi tersebut. Oh, oke. Bisa dengan pendekatan grounded theory. Jadi Anda bisa mengidentifikasi coding, kategori dan themes juga gitu ya. Atau mengatakan interpretasi terhadap apa sebetulnya yang bothering people, what works and how do this problem happen gitu ya. And then yang keempat juga kemudian Anda share the result dengan audience. So this is pendekatan yang dilakukan dengan melalui action research. Jadi dia bisa juga combining ya dengan beberapa metode yang lain. Oke, so far any questions? Pak, bertanya Pak. Yes, Pak Gideon. Khususnya di ethnographic research ya Pak. Karena kan di sini kan poinnya adalah Action kita research. harus Oke. ya ethnographic research. Ethnographic. Alright. Ya, di sini kan poinnya kan kita harus bisa merasakan ambience-nya. Yes. Artinya apakah dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan, artinya kan kita sudah memahami situasinya dulu nih Pak. Yes. Berarti apakah kita memahami situasinya dulu baru menyusun pertanyaan-pertanyaan, ataukah seperti apa Pak? Karena kan kalau kita nggak ngerti situasinya kan kita jadi nggak bisa, maksudnya pertanyaannya bisa dibuat tapi tidak bisa sampai mendalam gitu Pak. Terima kasih Pak. Alright. Jadi di dalam ethnographic itu dia bisa langsung, bukanlah bisa langsung. Jadi dia ketika kita seeing the ambience, dari sana baru kita dapatkan apa yang menjadi research questions kita. Jadi karena kadang-kadang kalau kita set up dulu pertanyaan, begitu kita melihat ambience-nya kayaknya ini nggak relevan. Jadi Iya, betul jadi Pak. kita Kayak gitu, ingin pertanyaan itu as relevant as possible dengan ambience situasi yang dihadapi sehari-hari oleh si interviewee. Jadi kita ingin pertanyaan itu yang highly relevant dengan kondisi mereka. So that's why we need to see their ambience, to see the image surroundings, to see how they live their life, sehingga pertanyaan itu relevan dengan mereka. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Gideon ya. So Ya Pak, betul Pak. we see the Soalnya- ambience first and then decide the research questions. Ya Pak. Alright, cool. Oke, kemudian berikut adalah data collection techniques. Apa saja yang menjadi data collection techniques di dalam qualitative research? Yang pertama adalah ada 4 alternatif. Pertama adalah document analysis, yang kedua adalah interview, yang ketiga adalah participant observation, dan yang keempat adalah surveys.
Document analysis. Jadi document analysis covers a broad range of techniques to the analysis and interpretation of the documents used as primary data source. Jadi ini saya coba tadi connecting sama Zoom-nya masih belum berhasil nih untuk NVivo saya. Jadi kalau di NVivo kita bisa mengimport journals atau studi atau articles, ya. Nah, artikel-artikel itu kita bisa lakukan analisa menggunakan NVivo, menggunakan text survey. Jadi kita bisa melakukan text survey. Coba saya coba lagi nih, bisa nggak koneksi ya? Ada deh. Nanti aja kita coba. So dengan NVivo kita bisa melakukan text analysis. Misalkan ketika kita menggunakan teks customer, kita bisa teks customer, kita bikin customer, kemudian kita melakukan teks analisis. Apa saja informasi yang relevan sebelum kata customer dan sesudah kata customer. Oke, sepertinya saya bisa ngelihat dari sini nih. Oke. Nanti deh kita lihat. Sebentar ya, saya cari yang bisa menggambarkan untuk oke. Sharing. Oke. Muncul layar saya? Muncul, Pak. Nah, jadi di dalam NVivo itu ada text analysis. Jadi ketika kita masukkan artikel, kemudian di artikel itu kita tulis searching text-nya adalah feedback, dia akan melihat apa saja informasi sebelum kata feedback dan sesudah kata feedback. Jadi kita bisa feedback terkait hal-hal apa saja terkait feedback tersebut sebelum kata itu dan sesudahnya. Misalkan kalau sebelum feedback kita melihat implementasi, did not fully implementing the feedback. Kemudian to give them necessary feedback atau fully implementing the feedback. Jadi kita bisa melihat ada isu apa dari kata dasar feedback tersebut. Dan sesudah kata feedback itu apa yang menjadi aimingnya. Misalkan feedback before the work atau feedback begin received by the customer atau feedback related to the oral companies atau dan lain sebagainya. So kita melakukan dokumen analisis atau ketika Anda mendapatkan studi kasus, terkait pandemi corona terhadap apa saja yang menjadi pengaruh luar, external environment, atau apa saja yang menjadi penyebab dari apa saja yang menjadi impact dari corona. Jadi ketika Anda buat impact, Anda dari kasus tersebut Anda nggak perlu baca. Jadi dari NVivo dia sudah bisa melihat impactnya itu terkait apa saja. Pertama, misalkan terkait food and groceries, apa yang menjadi impact. Kemudian impact terhadap industri electronics, apa yang menjadi impact. Terhadap industri penerbangan, bagaimana impactnya. Terhadap pariwisata, bagaimana impactnya. So NVivo bisa melihat setelah kata impact kepada terkait apa saja yang berada di dalam artikel tersebut, sehingga kita bisa melakukan dokumen analisis berdasarkan dengan menggunakan NVivo sebagai tools untuk melihat apa yang menjadi highlights dari kata-kata tersebut.
sesudah dan sebelumnya. Ya. Yang kalau impactnya di kiri apa? Misalkan dari sisi dari income, impact dari sisi resesi, atau bisa saja dari resesi, bisa juga dari impactnya berupa income dari masyarakat dan lain sebagainya. So kita bisa memanfaatkan tools NVivo untuk bisa telling the story, give the illustration to tell about telling the story about the topics yang kita ingin bahas. Oke. Itu yang masuk ke dalam dokumen analisis. Okay. Any questions? Alright. Kemudian berikutnya adalah pendekatan kedua. Layar saya masih kelihatan? Masih, Pak. Oke. Pendekatan Masih, yang Pak. kedua adalah melalui interviews, ya. Interviews itu digunakan to collect data from the subject interactively, usually one on one. Kalau dia when many people interviewed simultaneously, itu kita bicara mengenai focus groups. Nah, interviews usually kita lakukan dia one on one. Terdiri dari structured interviews, semi structured interviews, dan unstructured interviews. Interviews sangat berguna untuk mengklarifikasi terhadap suatu fenomena, to obtain personal perspective, to obtain personal engagement terhadap fenomena, mengapa fenomena itu terjadi. Kemudian mereka juga berguna untuk mensupport exploratory works, ya, to clarify dan enrich the studies. Kemudian yang di dalam interview, ketika kita melakukan grounded theory, itu juga menggunakan data collection-nya juga menggunakan interview. Ketika kita melakukan action research, itu kita juga bisa berarah kepada interview. Ketika kita melakukan ethnographics, itu juga berdasarkan interview. Berikutnya adalah data collection teknis menggunakan participant observation. Jadi in participant observations, yang kita observe itu adalah activities dari subjek yang sedang kita pelajari atau interviewee yang sedang kita interview. Apa yang menjadi participant observation di sini? Ada dua hal yang kita catat. Pertama adalah overt dan yang kedua adalah covert. Overt yaitu segala tindak tanduk mereka yang terlihat, tangannya main, ya, kepalanya geleng-geleng gitu, badannya muter-muter, atau telunjuknya muter-muter, atau tangannya garuk-garuk. So that is overt, sesuatu yang terlihat. Sedangkan covert itu adalah something behind their skin, below their skin. Oh, ini orang sepertinya lagi mikir, itu masuk dalam covert. Oh, ini orang sepertinya lagi sedih, itu covert. Jadi overt adalah tingkah laku, perilaku yang terlihat oleh mata. Perilaku artinya activity yang obvious. Sedangkan covert adalah sesuatu di bawah kulit yang sifatnya seperti berpikir atau sedih atau termenung gitu ya, yang dia bukan berupa tindak tanduk. Nah,
The technique works well when the activities observed are frequent dan juga grup yang kita observe itu sedikit. Biasanya ini kita lakukan untuk focus group discussion. Jadi kita selain kita melakukan interview secara grup, ada satu orang di dalam ruangan, ada satu orang di luar ruang di ruangan yang terpisah di balik kaca hitam yang memperhatikan untuk mencatat participant observation. Si A ini dia sepertinya lincah sekali, tangannya gerak-gerak gitu ya, kakinya goyang-goyang terus, sepertinya dia gelisah. Nah, covert itu gelisah, kaki goyang-goyang itu yang overtnya. Jadi segala perilaku di overt itu mencerminkan covert. Atau dia diam, hening, covertnya dia sedang berpikir. Atau ada juga yang dia berpikirnya dengan cara muter-muter sendok atau muter-muter pulpen, kan banyak itu orang. Kalau dia mikir, pulpen di tangan diputar-putar, itu tanda dia sedang berpikir. Atau dia berpikir dengan cara memegang hidung, menggosok-gosok hidung. Oh, ini orang gosok-gosok hidung. Dia participant observation-nya adalah ketika dia berpikir dia gosok-gosok hidung. Atau ketika dia marah, tangannya mencengkeram sapu tangan. Nah, that is participant observation yang kita catat untuk menambahkan, memperkaya terhadap focus group discussion yang kita lakukan. So far so good, kapish? Fish, Pak. Alright. Berikutnya adalah data collection techniques menggunakan surveys. Ya. Di dalam surveys, the subject complete the surveys form without the intervention of the researcher. Jadi ketika kita bikin survei monkey atau ketika kita bikin Google Form, ya, di dalam survei si subjects yang menerima survei should complete survey form tanpa adanya intervensi dari researcher. Survei itu particularly useful ketika subject population-nya adalah large atau terdistribusi distributed secara geographically. Artinya dia bisa stratified, terwakili kepada semua RT dan RW, atau mewakili kepada semua angkatan, atau mewakili kepada semua level tingkat di perusahaan, ya. Majority opinions dan subjects are motivated to response, ya. Di dalam survei itu bisa berdasarkan closed dan juga open questions, but the number of open questions should reduce to a minimum. Jadi kadang-kadang kita membuat survei itu juga menggunakan open questions. Ketika kita menggunakan open questions, itu juga bisa pendekatannya nanti ketika analisa, karena ketika nanti kita analisa data open question pun kita bisa analisa menggunakan grounded theories, ya. So data collection techniques bisa menggunakan surveys di mana dia bisa close question dan juga bisa open questions. Itu juga close questions itu juga bisa untuk menggambarkan attributes dari si responden. Misalkan, apakah Bapak saat ini bekerja? Yes atau no jawabannya. Oh, jadi kita bisa menggambarkan secara lebih maksimal terhadap siapa yang menjadi responden kita. Saya ambil contoh misalkan oke. Nah, di dalam ketika kita melakukan
melakukan close questions dan open questions, kita bisa lebih menarasikan participant demographic information. Jadi apakah Anda misalkan jelaskan jenjang jenjang kepangkatan Anda. Saya associate professor, saya assistant professor, saya profesor. Jadi kita dengan data tersebut kita bisa melihat data secara kolektif. Oh, ada 50% ini yang dia assistant professor. Ada 33% yang associate professor. Ada 17% yang profesor. Jadi ketika kita menggunakan close questions, kita bisa mendapatkan data kolektif. Dan juga kita bisa mendapatkan persona secara unik. Apa yang menjadi siapa sebenarnya responden kita. Partisipan 1 adalah asisten profesor dengan 7 tahun pengalaman. Nah, jadi dia ada open questions. Seberapa besar pengalaman Anda? Saya memiliki 7 tahun pengalaman dan bekerja di beberapa kampus sebelumnya dan lain sebagainya. So, kita bisa mendapatkan uniqueness dari karakteristik dari masing-masing partisipan. Namun harus diperhatikan bahwasanya tidak boleh kita mendisclose terhadap confidential information dari partisipan tersebut. Jadi kita nggak boleh kasih tahu siapa namanya, nomor handphonenya, no. So kita bersifat umum, ya. So dan yang kedua kita juga bisa memahami terhadap karakteristik dari participants. So di dalam survei tersebut, data-data tersebut bisa menjelaskan data close question bisa kita gunakan untuk menjelaskan terhadap siapa participants atau karakteristik dari participants tersebut, ya, dari data close questions. Kemudian dari open questions itu yang kemudian akan kita analisa lebih dalam. Alright, kemudian untuk data analysis techniques. Data analysis techniques yang umum digunakan adalah codings, ya. Codings merupakan suatu cara untuk mengkategorize the data yang kita koleksi during a study to assign the meanings, ya. Dimana coding membuat kita lebih gampang untuk melihat pattern dari investigasi yang telah kita lakukan. Coding bisa berdasarkan themes, topics, ideas, konsep, phrases, ataupun keywords di dalam data. Dan NVivo, di dalam NVivo kita bisa melakukan coding secara manual ataupun kita bisa melakukan coding secara frequency of words yang terdapat di dalam menghitung frekuensi dari kata-kata yang ada di dalam survei, ya. Apa yang menjadi kata-kata apa yang frekuensinya tertinggi di survei tersebut dan yang terendah, sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi kategori dan themes sebagai esensi atau essence dari yang menjelaskan kepada fenomena yang terjadi. Bisa menggunakan NVivo ataupun Atlas TI. Bahkan sekarang juga bisa dengan R codes, ya. Kita juga bisa menggunakan R. So far so good. Any questions? Sebelum saya teruskan? Maaf Pak, boleh nanya Pak? Yes, Bu Rosma. Ya, maaf Pak, beberapa masa teman lah gitu ya Pak ya, ketika mereka membuat tesis, saya memperhatikan ketika menggunakan apa tadi Pak, survei ya, yang menggunakan pertanyaan yang option pilihan gitu loh Pak, itu tertutup ya? Close question.
Iya, closed solution itu saya memperhatikan dia dibagi seperti sub-sub gitu ya Pak ya. Misalnya ketika bicara kepemimpinan, kemudian bicara mengenai kebijakan. Tetapi saya memperhatikan itu pertanyaannya itu sering saya perhatikan berulang gitu Pak. Apakah memang seperti itu dan sebenarnya itu target yang mau diambil datanya seperti apa sih Pak? Jadi di dalam close question, di dalam survei itu bisa terbagi dua. Ada close question, ada open question. Open question itu bisa pendekatannya menggunakan skala. Ada yang skala Likert, ada yang semantik diferensial, ataupun yang dia close question terhadap pilihan. Ada beberapa pilihan. Ataupun close question terhadap kategori atau dua pilihan, yes or no. Ada bisa dia terhadap dua pilihan klasifikasi, ada yes or no. Apakah Anda sudah vaksin? Yes or no. Ya kan? Atau apakah pendidikan Anda sudah sampai di mana? S1, S2, S3. Itu dia kategori. Ya, kategorinya dia multi ya. Ada yang kategorinya dia binomial, 1 dan 0 atau yes dan no. Ada yang kategorinya dia multi kategori. Berdasarkan pendidikan, jumlah anak, ya, jumlah dan lain sebagainya. Atau bisa juga dia menggunakan pendekatan skala. Apakah Anda apakah Anda akan membeli produk ini? Sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi kita juga bisa melihat secara magnitude. Secara close questionnya dia secara magnitude. Apakah dia melihat secara skala. Jadi ada banyak pilihan di dalam close question itu, Bu Rosma. Ya. Kemudian secara open questions kita ingin mengelaborate participants opinion terhadap suatu pertanyaan, ya. Kenapa Anda convert dari Android ke iPhone? Itu kan membutuhkan mereka untuk berpikir terlebih dahulu. Oke, kenapa saya pindah ya? Karena satu, secara saya merasa kalau saya pakai iPhone saya merasa lebih ganteng. Oke, lebih ganteng dia bilang. Atau dia merasa lebih percaya diri. So ini sifatnya bukan kepada pribadi, bukan kepada sosial, atau lebih sifat kepada psikologi. Nah, jadi nanti di secara kategorinya ada, atau teamsnya ini arahnya adalah kepada psikologi. Nah, jadi kita di dalam open question kita berusaha melakukan kodifikasi, kemudian melihat kategorinya apa nih kalau ganteng. Oke, perasaan itu adalah psikologi. Jadi ketika dia udah mendahulukan perasaan, maka itu arahnya kepada teamsnya adalah kepada psikologi. Jadi dari data open questions itu bisa kita garap analisa menggunakan teknik coding. Menjawab, Bu Rosma? Terima kasih Pak. Oke. Any other questions? Pak, saya mau nanya, Pak. Yes, Ajeng. Berarti untuk semua teknik ini ada kemungkinan itu bias ya, Pak ya? Karena kan tadi kalau yang udah dijelasin ada beberapa atau bahkan hampir semuanya itu menggunakan psikologis dan persepsi. Nah, kalau misalnya adanya bias kayak gitu, kita sebagai peneliti apa yang harus kita lakukan, Pak? Gitu. Karena kalau misalnya pengalaman saya waktu S1 itu kan sangat mempengaruhi banget ya Pak dalam pengolahan data, sehingga datanya kadang suka jadi nggak reliable gitu Pak. Nah itu gimana ya Pak ya? Makasih. Jadi ketika kita jadi di dalam proses kodifikasi, jadi kita berusaha mencari
kata-kata yang similar. Jadi kita berusaha menemukan oke, ini dia mirip-mirip nih, ganteng, merasa lebih tajir gitu ya, atau merasa lebih percaya diri, atau lebih kepada merasa disegani. Nah, itu lebih kepada feelings ya. Jadi kita melihat apa yang menjadi kalimat yang bisa menjelaskan kepada kalimat-kalimat yang similar ini. Apa yang menjadi kategori mereka? Kemudian ada lagi yang dia kenapa dia convert dari Android ke iPhone? Oh, karena kebutuhannya dia dari dia butuh ada aplikasi yang hanya ada di iPhone. Atau ada istrinya dia pakai iPhone, jadi saya juga pakai iPhone supaya bisa synchronize. Atau saya pakai MacBook, makanya saya pindah, karena dari kantor kasih MacBook, saya pindah ke iPhone supaya dia bisa synchronize. Lebih kepada sifatnya personal. Kemudian atau dia lihat teman-teman saya pada pakai iPhone, saya mau pakai iPhone juga, lebih kepada sosial. Atau sekarang lagi trennya iPhone Pak gitu. Jadi saya kalau saya lihat trennya lagi semua pakai iPhone. Artinya lebih kepada budaya udah mulai berubah. Jadi ada kepada kultur. Jadi Dokter Sugiarto nama tolong di noise-nya di mute. Jadi dari sana kita bisa melihat mana yang paling frekuensinya yang paling tinggi terhadap semua teams ataupun kategori tersebut. Masalah bias, saya melihatnya di dalam ini bagaimana kita bisa melihat relevansinya, bahwasanya kategori yang kita pilih itu memang relevan dengan codingnya, dan teams yang kita pilih itu memang relevan dengan kategorinya untuk menghindari kepada bias. Dan juga bias itu disebabkan karena kita sudah ada pemahaman sebelumnya terhadap literatur. Jadi seperti yang minggu lalu saya sampaikan, di dalam coding ini kita pendekatannya ada beberapa alternatif. Ada yang literatur review di awal, jadi kita menyesuaikan dengan literatur review, atau yang secara grounded teori yang kita bebaskan pikiran kita dari semua literatur review. Jadi kita betul-betul teori development. Supaya kita tidak ada bias kepada teori yang sudah ada sebelumnya. Menjawab, Ajeng? Kurang tahu, Pak. Alright, cool. Oke. Kemudian tadi teknik analisisnya menggunakan codings. Berikutnya adalah triangulasi dan mixed method research. Jadi dari kemarin kita selalu bicara triangulasi, ya. Di mana ketika kita ada research ideas dan research findings, ada research process di dalamnya, yang mana di dalam research process ini kita melakukan kegiatan triangulation. With the triangulation, the same issues itu dia dipelajari dalam various perspective that complement and verify each other. Ada 4 macam jenis triangulasi. Ada yang berdasarkan multiple theories, ada multiple methods, ada multiple data, dan ada multiple researcher. Multiple methods merupakan suatu research paradigm yang menjadi tempat berlangsungnya mixed method, ya. Jadi kayak kemarin minggu lalu tuh Pak Tony tanya tuh, bagaimana mixed method itu pertama kali muncul? Ketika kita mixed method itu pertama kali itu biasanya dimulai dari quantitative research. Misalkan kita melakukan clustering terhadap data customer. Dari clustering data tersebut kita lakukan focus group discussion untuk melihat
apa yang menjadi deep dive terhadap mengapa mereka convert dari Android ke iPhone. Mengapa mereka punya kartu co-brand tapi tidak melakukan transaksi di Transmart. Mengapa mereka bla bla bla. Jadi itu mereka berada di cluster tersebut tapi mereka tidak melakukan transaksi. What happened to them? So multiple methods itu menjadi tempat kepada mixed methods, ya. Kemudian juga multiple data dan multiple researcher. Jadi kalau kita melihat triangulasi dari sisi methods, multiple methods, ada yang menggunakan interview, ada yang menggunakan observasi, ada yang menggunakan pictures, dan ada yang menggunakan field notes. Jadi triangulasinya ada di beberapa metodologi yang digunakan untuk perbandingan. Kalau berdasarkan interview, hasilnya seperti ini. Kalau berdasarkan observation, hasilnya seperti ini. Berdasarkan field notes, hasilnya seperti ini. Dan pictures, hasilnya seperti ini. So, ini salah satu triangulasi menggunakan multiple methods. Yang kemudian menggunakan multiple investigator. Jadi ada investigator 1, investigator 2, dan investigator 3. Jadi ada 3 interviewer. Masing-masing interviewer menemukan apa yang menjadi, ketika kita gabungkan datanya, apa yang menjadi the apparent truth dari masing-masing investigator terhadap fenomena tersebut. Yang ketiga, bisa menggunakan multiple teori. Teori A dan teori B, ya. Ada yang teori ke kiri, teori kanan, dan teori yang di tengah. Seperti apa, ya? Teori menggunakan teori Kotler, ada lagi yang menggunakan teori Porter, ada lagi yang menggunakan teori siapa lagi gitu ya. So apa yang bagaimana itu bisa menjelaskan kepada fenomena. Kemudian menggunakan multiple data source. Ada yang datanya menggunakan berdasarkan waktu. Oke. Datanya kalau berdasarkan waktu, ada lagi data berdasarkan space, dan ada lagi data berdasarkan lokasi, ya. Jadi ada multiple data source. Ada datanya data family, ada datanya data group, ada datanya data komunitas. Jadi ketika kita interview kepada keluarga berbeda dan juga kepada grup dan kepada komunitas terhadap mengapa mereka berhenti naik mobil dan pindah ke sepeda. What makes people convert from car to bicycle to work. Jadi dari sisi keluarga, apa yang menjadi teams mereka, dari grup apa yang menjadi teamsnya, dan dari komunitas apa yang menjadi teamsnya, yang menjelaskan kepada fenomena tersebut. Multiple data source. Kemudian dari sisi data analisis, kita bisa berdasarkan induktif dan kita bisa berdasarkan deduktif. Induktif dengan grounded theory. Deduktif dari teori yang ada, kita mau tahu mana yang paling berpengaruh kepada fenomena tersebut. So, ini yang kita jadikan acuan di dalam triangulasi. Any questions? Kapish? Belum tahu, Pak. Tentu Pak. Alright. Kemudian triangulation and mixed method research. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, mixed method itu lebih kepada kondisi di mana ada multiple methods, di mana the new research paradigm itu dalam kondisi dimulai dari quantitative research dilanjutkan dengan qualitative research. Jadi di dalam mixed method biasanya quantitative research itu dimulai dengan quantitative research terlebih dahulu. Baru kita deep dive menggunakan
kualitatif. Seperti dengan clustering model untuk kita melihat kelompok-kelompok dari pasien COVID, kemudian ada pasien COVID yang parah, sedang, dan ringan. Kemudian kita fokus grup atau interview kepada masing-masing cluster. Mengapa mereka bisa parah? Mengapa mereka bisa ringan? Why mereka bisa sedang? Ya, apa yang menjadi mereka lakukan sebelum sebelum apa yang menjadi behavior yang mereka lakukan, ya? Atau mengapa mereka cepat sembuh ketika yang berat? Kenapa mereka cepat sembuh, lama sembuh, dan yang ketiga kena lagi, gitu ya? Karena ada yang udah kena COVID kena lagi, gitu ya? Apa kebiasaan mereka sebelum COVID, during COVID, dan sesudah COVID untuk masing-masing cluster yang cepat sembuh, lama sembuh, dan kena melulu, gitu ya? Oh, yang cepat sembuh sebelum COVID mereka udah rajin olahraga. Selama COVID mereka makanannya sehat. Setelah COVID mereka jaga semua protokol kesehatan. Oh, yang kena lagi sebelum COVID mereka kenanya di kantor. Selama COVID mereka isolasi juga ketat. Sesudah COVID mereka masuk kantor lagi, misalkan seperti itu. Dan di kantornya ada yang kena lagi sehingga pun mereka kena lagi. So, jadi kita bisa melihat apa yang menjadi perilaku mereka sebelum, selama, dan sesudah COVID. So, itu pendekatannya dengan mix method. Jadi pertama dilakukan dulu clustering, segmentasi kepada yang cepat sembuh, cepat sembuh dan sekali sembuh udah, gitu ya. Kemudian yang lama, dan yang kemudian udah berkali-kali kena. So, itu menjadi pendekatan kepada mixed method. Any questions? Alright. Cool. Berikutnya adalah yes, Pak Roy. Silakan Pak Roy. Mau nanya apa lagi, tadi lupa lagi. Mixed method, Pak. Oke, mixed method. Itu berarti kan apa tadi saya mau nanya, lupa. Jadi pantar, Pak. Oke. Nanti dulu, Pak. Ntar kalau ingat parking lot dulu aja. Oke, berikutnya adalah reliability dan validity. Ya. Di dalam qualitative research kita mesti memastikan reliability dari data dan validitas dari data, ya. Di dalam qualitative research, the proponent of exclusive trend claim that the term validity and reliability from qualitative research do not make sense in qualitative research, so they could untuk qualitative research itu pendekatannya kepada credibility dari si participants. Anda harus mencari mereka yang betul-betul subject matter expert, yang memiliki credibility terhadap fenomena atau secara keilmuan, ya. Jadi bahwasanya dia memang memiliki credibility. Kemudian transferability, ya. Bahwasanya mereka memiliki apa yang mereka sampaikan itu valid, dan dependability, dapat diyakini, atau kita dapat meyakini kepada apapun yang mereka sampaikan. Dan confirmability, dapat dikonfirmasi. So, ini menjadi bagaimana kita bisa meyakini terhadap reliability dan validity terhadap qualitative research yang kita lakukan. Apabila quality dari audience atau subject matter expert kita itu dia ada gap yang terlalu jauh, maka nilai frekuensi itu menjadi bias. Karena yang satu dia
subject matter, yang satu dia tidak subject matter. So kita harus pastikan bahwasanya credibility dari masing-masing partisipan itu dia beda-beda tipis, ya, hanya berbeda slightly aja, supaya bisa menjadi acuan bagi agar hasil penelitian kita bisa menjadi acuan bagi penjelaskan fenomena secara umum. Alright. Credibility achieved when the results are seen as believable by the participant in the research. Yeah. So the participant decide about the credibility. Yeah. Transferability exists when the result can be applied to other contexts. Apa yang menjadi output atau insight itu dapat diaplikasikan. Jadi kalau kita bikin grounded theory, dia dapat diaplikasikan. Ya. Kemudian dependability itu stability of data over time. Jadi pendekatannya juga bisa secara stability of data over time. Apakah data tersebut kita dapat diyakini, ya? Data tersebut berdasarkan apa yang disampaikan dari interview tersebut dapat diyakini. Apa yang disampaikan oleh partisipan atau panel itu dapat diyakini. Kemudian confirmability, the free of bias, value dan prejudice. Jadi tidak ada pesan sponsor, tidak ada intervensi dari kita sebagai interviewer, dan bebas dari pengaruh pihak luar. Alright, kurang lebih itu yang menjadi materi kita di sebelum UTS minggu depan. So any questions? Jadi kita sudah mempelajari dari buku Johnny Saldana menggunakan codings, kemudian untuk menggunakan buku Pamela, ya, untuk teori secara teorik dari Pamela and Cooper. Kemudian kita juga pakai buku Burke untuk qualitative research social science. Dan ada lagi buku yang terkait juga codings dari Philip Adu, yang itu juga hampir mirip-mirip dengan Johnny Saldana. Baik, any questions Bapak Ibu terkait qualitative research materi kita sampai saat ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi Pak Boy sudah ingat apa, Pak Roy sudah ingat apa yang mau ditanyakan? Pak Roy, apa yang mau ditanya? Lupa. Pak, untuk mixed method, Pak. Yes. Itu kan penggabungan antara kuali sama kuanti ya, Pak ya? Yes. Betul ya, Pak ya? Nah, itu untuk mendapatkan data yang absolut ya, Pak. Itu persentasenya berapa ya, Pak? Atau bisa dalam pengambilan data sampel itu bisa dilakukan bersama-sama atau memang harus dipisah, Pak? Oh, bukan masalah mengenai berapa datanya, Pak. Jadi qualitative research ditujukan untuk menggali lebih dalam informasi yang belum kita bisa dapatkan di kuantitatif. Oh gitu ya, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak kerja di bank, data transaksi, data sekunder lah ya. Dari data sekunder, dari data transaksi, data demografi, itu kan kita dapatkan data. Kemudian kita bisa lakukan analisa clustering, misal, gitu ya, atau analisa logistic regression terhadap siapa yang akan beli, siapa nggak beli.
Atau kita bisa buat multinomial, orang yang sangat setuju, sangat tidak sangat setuju dan lain sebagainya. Ya. Dari sana atau dari segmentasi, mana segmentasi yang dia bakalan churn, atau yang segmentasi yang dia loyal, atau yang dia di tengah-tengah, nggak churn dan juga nggak loyal tapi di tengah-tengah. Dari sana akan timbul pertanyaan. Untuk clustering yang misalkan clustering yang food and groceries. Oke, ini orang food and grocery transaksinya tinggi nih. Nanti akan Anda pelajari dengan di materi kuantitatif analisis ya untuk clustering. Untuk yang food and groceries dia transaksinya tinggi, tapi dia belanjanya cash, tidak pakai kartu debit, tidak pakai kartu kredit. Anda pengen tahu kenapa orang ini pakai kartu debit? Kenapa orang ini pakai kartu kredit? Kenapa orang ini pakai cash? Dia punya kartu debit, tapi kenapa dia bayar cash? Dia punya kartu kredit, tetapi kenapa dia bayar cash? Itu sesuatu yang nggak tahu Anda why-nya kan? Data kuantitatif tidak bisa menggali sampai sedalam itu. Data kuantitatif hanya tahu ini orang punya kartu tapi bayar cash. Dan Anda ingin tahu mengapa itu terjadi. So, ketika itulah muncul mixed method. Karena data kuantitatif tidak bisa menggali lebih dalam terhadap why, kenapa itu terjadi. Maka baru kita lakukan qualitative research menggunakan interview, focus group discussions, grounded theory, dan sebagainya. Kebayang Pak Roy? Kebayang Pak. Oke, good. Any other questions? Maaf Pak, mau tanya lagi Pak. Iya. Berarti kalau dalam satu penelitian itu kita bisa menggunakan semua data collection techniques ya Pak? Yes, kita bisa pakai kualitatif, kita bisa pakai kuantitatif. Dan kita bisa menggunakan mix kedua-duanya. Oke. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Right. Any other questions? Alright, kalau tidak ada questions, untuk UTS minggu depan ada kita ujiannya itu terbagi dua, yaitu yang pertama adalah kuis, yang kedua adalah esai. Kuis diberi waktu 1 jam, esai diberikan waktu 1 jam. Jadi ada 2 jam. Untuk esai saya akan berikan case grounded theory yang Anda akan develop coding, kategori, dan teams-nya. Jadi untuk yang quiz soalnya mungkin sekitar Yang banyak-banyak Pak. 60 lah ya, 1 jam. Pas 1 soal 1 menit. Mantap. Jadi Anda langsung ketahuan nilai kuisnya ya. Jadi kalau nilai kuisnya jelek, harapan Anda di esai gitu ya. Di grounded. Berarti 60 soal ya Pak? 60 soal untuk kuis dan 1 soal esai, grounded theory analysis. Oke. Bobotnya apa Pak masing-masing Pak? Bobotnya 50-50. Atau mau 60-40. Nanti saya pikirkan ya. 60-40. Enaknya Bapak, tapi kalau bisa yang terbaik Pak. Saya takutnya yang kuisnya yang saya khawatir karena nilainya Anda langsung keluar. Nggak bisa ngulang lagi kan. Nggak bisa ditimbang. Ya Pak, benar Pak. Saya mendingan 50-50 kali ya, supaya khawatirnya Anda kan ini ya kayak gitu, kayak yang tadi ada yang nilainya 30, 20, tiba-tiba nilai UTS Anda 20 kan sedih sayanya. Jadi mendingan 50-50 lah ya. Oke. Soal quiz 60, jadi Anda baca bukunya ya. Jangan ketika soalnya ada baru Anda cari-cari di Google, nggak kekejar. Jadi read the books, understand the meaning, understand the theory, feel the implementation.
Ya, sehingga ketika Anda menjawab, Anda memiliki confidence di dalam menjawab. Oke. So, untuk esai nanti akan ada case-nya, kemudian Anda bangun. Jangan sampai Anda bikin coding langsung Teams ya. Saya maunya dari coding Anda bangun ke kategori dan baru ke Teams. Kemudian untuk data mungkin tidak semuanya sama, jadi datanya bisa berubah-ubah karena saya pakai ini ya. Saya pakai run between untuk datanya. Jadi setiap orang memiliki data yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki data yang berbeda-beda karena saya pakai run between untuk pilihan jawabannya. Jadi kalau Anda coba copy, jadi Anda jangan kalau Anda nanti ditemukan ada copy paste, maka nilai, misalkan ada case, misalkan saya temui, misalkan ada yang jawabannya copy paste dari temannya gitu ya, untuk essay pasti nggak mungkin karena datanya semua beda ya. Saya bikin run between terhadap data. Oke. Kemudian kalau copy paste juga saya resikonya adalah nilainya ya paling tinggi C karena Anda copy paste ya. Ada pernah saya temui itu dia copy paste print screen ya teman-teman ya. Jadi saya sedih ya. Dia print screen punya teman, dia pasang print screen dari punya teman. Jadi it's crazy. So make sure you do it yourself, you do it right, you do it your own, dan you get your own score ya. Rather than Anda copy punya orang lain yang jelas pasti nggak mungkin sama gitu. Datanya sudah saya acak. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah Pak. Oke. Baik, berikutnya kita post test. Saya lepasin dulu post testnya ya. Untuk materi sudah masuk ya, untuk yang PPT-nya tadi ya. Sudah Pak, ini sama seperti pertemuan ke-6 kemarin ya, iya, tapi ada tambahan di triangulasi. Oh, oke. Makasih Pak. Oke. Baik, ini post testnya saya flare gun ya. Set. Oke, udah di flare gun teman-teman. Tinggal silakan Anda mulai share lagi Wal. kerjakan. Awal. Awal di share di grup chat Wal. Oh ya. Catut. Si awal. Baik. Soal sudah di flare gun, silahkan dikerjakan. Oh ya Pak Tony, jangan lupa kirimkan ke saya linknya ya. Ini saya Envivo saya di satu laptop ini saja karena saya belinya itu untuk satu device. Jadi kalau saya bisa punya yang punya Pak Tony, saya bisa pasang di device saya yang berbeda. Sudah di email? Pak, sudah saya email. Sudah di email Pak Tony? Sudah Pak, Bapak perlu download di Google Drive nanti. Oke, terima kasih. Stop share screen. Email yang ke email Bakri ya Pak Tony ya? Pak Tony emailnya ke email yang mana Pak Tony? Saya nge-reply email Bapak tadi Pak. Oh, saya nge-reply ya? Oh, Anda nge-reply ya? Oh, belum masuk. Oke. Belum masuk sih Pak. Coba saya kirim ke ini ya, saya kirimkan alamat emailnya Pak ya. Tolong saya buat di sini. Ya, Pak. Pak Tony Oke, silakan Pak Tony. Ini Pak Tony ini berjasa sekali buat teman-teman ya. Luar biasa ini. Amal jariahnya besar sekali ini. Amin. Siapa ini yang nilai 100? Wah, ini bukan kaleng-kaleng nih. Ardana luar biasa. Arnada.
Saya suka lupa. Andara. Andara. Sultan Andara. Amin. Oke. Luar biasa. Pak Awal 90 mulai insecure. Di mana letak ini Pak Awal? Silakan cepet. Sudah di email Pak Tony? Oh ya, jangan lupa teman-teman, sepertinya pada belum subscribe ya ke YouTube saya ya. Kapan saya dapat silver play button kalau begini caranya? Sudah, Oh, Pak. sudah ya. Saya. Yang lain masih pada banyak yang belum. Nanti ujian pada submit. Pada subscribe ya. Sudah Pak. Sudah apa? Sudah email? Sudah diisi. Oh, oke. Luar biasa, langsung 100. Pastilah. Yes. Oke, good job. Oke, dari nanti UTS-nya kayak begini ya, skor Anda langsung ketahuan. Nggak perlu capek periksa nilai saya. Tinggal periksa esainya saja. Jadi teoretikalnya sudah dapat, tinggal esainya. Oke. Anda jadi lebih cenderung ditinggikan di quiz atau esai nih? Dua-duanya aja Pak, takut Pak. Di setengah-setengah aja Pak, nggak apa-apa Pak. Jaga-jaga Pak. Kuisnya juga multiple choice gitu ya, yang jawabannya Iya. jawabannya Yang jawabannya sama kayak pretest post-test ya. iya. Lebih Pak, susah-susah ya Pak. nggak susah sih, kan kurang lebih udah dapat semua kan. Jadi asalkan Anda read the books, understand the terms ya. Saya rasa sih no issues. Yang multiple dibikin pre UTS dan post STS. Oh, diulang UTS, Pak. digabungin aja. Oh, ide yang cemerlang ya Pak Gideon ya. Cemerlang idenya Pak Gideon ini. Ya, luar biasa. Udah tahu jawabannya ya, kunci jawabannya udah tahu semua ya. Oke. Jadi bisa. Baru 11 orang. Oh ya, saya belum absen ini. Belum absen. Sebentar, saya absen dulu. Oke, baru 16. Oops. Kita berapa orang total satu kelas ya? Yang hadir hari ini 25. Masih sisa 8 lagi. Ayo hurry up. Biar supaya bisa langsung tarawih nih. Udah pada khatam sampai juz berapa ini semuanya nih? Udah malam ke berapa sekarang? Malam ke-8 ya. Mestinya udah juz 8 nih kan? Iya, harusnya juz 8 Pak. Iya, udah juz 8 belum? Pak Awal? Laki-laki Pak. Belum Pak. Belum. Oke. Aduh. Ya udah nggak apa-apa lah. Sudah 21. Ayo, 3 lagi. 4 lagi. Oke, stop sharing. Oke, baik. Baik, sebelum kita tutup, tolong open screen semua dulu. Kita video dulu, foto dulu. Oke. Baik. 1, 2, 3. Saya kirim dulu ke Mas Anwar. Sebentar ya. Mana Anwar?
Oke. Terus layar kedua. Rudi, sehat Pak Rudi. 1, 2, 3. Sehat, Pak. 1, 2, 3. Ups. Bukan. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Layar 2. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah 7 pertemuan. Alhamdulillah, minggu depan insya Allah kita menyelenggarakan UTS. Saya ucapkan selamat belajar, semoga mendapatkan hasil yang maksimal di nilai UTS minggu depan. Akhirul kalam. Yes, jangan lupa subscribe ke YouTube saya. Kapan saya bisa Nambah poin, Pak ya? Iya, kapan jadi Bukan poin ujian kita nambah gitu loh, Pak. dapat silver play buttonnya begitu ya. Sudah Pak, sudah saya Nah, subscribe. itu dong. Jadi ntar kalau dipublish kalau subscribernya berapa gitu kan saya bisa dapat Google AdSense. Baiklah. Demikian Bapak Ibu. Selamat belajar, selamat UTS. Stay in health, stay in love. Selamat Baik, belajar. terima kasih Pak Jirni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Izin Izin Pak, mau batin. Bye bye.